Pemirsa, meninggalnya Ashraf Sinclair mengejutkan publik tanah air. Almarhum meninggal dunia akibat penyakit jantung. Data dan fakta terkait dengan penyakit jantung akan kami hadirkan dalam segmen Fact Check. Kali ini bersama Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Sumi dan pemirsa, ancaman penyakit jantung nyata adanya. Tidak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. Dan tidak hanya mengancam mereka yang berusia relatif tua, tapi juga anak muda. Buktinya almarhum Ashraf Sinclair wafat di usia 40 tahun. Kita lihat data dan faktanya pemirsa. Kita lihat fakta ini dulu sebagai sajian pembuka. 5 penyakit penyebab kematian tertinggi di tanah air. Ini berdasarkan data dari IHME pada 2016, Institute for Health Metrics and Evaluation, yaitu lembaga statistik kesehatan Amerika Serikat. Ini data 2016 pemirsa, ternyata di Indonesia setidaknya pada 2016 beberapa tahun yang lalu penyakit paling mematikan di negeri ini adalah kardiovaskular yang disebabkan oleh penyakit atau masalah jantung dan juga arteri atau pembuluh darah. Dan di urutan kedua ada kanker dan datanya cukup mencengangkan karena dari kardiovaskular di urutan pertama ke urutan kedua perbedaan data presentasinya mencapai 50%. Di urutan ketiga ada masalah respiratory disease, di urutan keempat ada diabetes, padahal diabetes ini adalah salah satu penyakit yang bisa dikatakan tidak menular, dan di urutan keempat ada lower respiratory infection atau infeksi saluran napas bawah. Sementara datanya di dunia secara global penyakit penyebab kematian terbesar ialah stroke, sementara kanker kalau di Indonesia saja ada di urutan kedua, kanker di dunia ada di urutan keempat. Ini data WHO, lembaga PBB yang membidangi masalah kesehatan. Sementara jika kita lihat pada 1990 di tanah air saja ada 46 juta orang meninggal dunia akibat 5 kasus penyakit ini. Dan 3 dekade kemudian pada 2017 meningkat kurang lebih 10 juta orang menjadi 56 juta orang yang meninggal dunia akibat 5 kasus ini pemirsa. Kita lihat data berikutnya pemirsa, itu data yang mencengangkan. Sekarang kita cari tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk meminimalisir risiko penyakit jantung ini. Yang pertama, berhenti merokok. Jangan mau jadi perokok pasif karena risikonya justru lebih besar. Jaga berat badan yang ideal dan juga jaga tekanan darah, jangan sampai darah tinggi. Kenapa merokok tidak boleh pemirsa? Karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Merokok juga dapat meningkatkan perkembangan plak lemak di dalam pembuluh jantung koroner. Kita lihat informasi lainnya untuk meminimalisir dampak penyakit jantung juga sudah. Dan satu tips sederhana tapi penting pemirsa, beberapa poin yang tidak kalah penting. Kita lihat ada ini, menjaga pola makan, pola tidur, tetap aktif berkegiatan, makan kacang almond. Terlihat sederhana tapi ternyata penting, mengelola stres dengan bijak dan juga kontrol ke dokter. Tetap aktif, salah satu poin yang ada di sini. Pastikan Anda berolahraga dengan cukup dan secukupnya secara tepat. Sekali lagi, berolahraga dengan cukup dan tepat. Kalau begitu kita lihat bagaimana peran olahraga atas hidup kita pemirsa. Ada sejumlah peran baik dalam olahraga, manfaatnya menguatkan jantung, mengurangi resiko gagal jantung, menurunkan tekanan darah, mencapai dan bertahan di berat badan ideal, dan juga lebih kuat secara jasmani, manajemen stres, meningkatkan mood dan percaya diri, serta meningkatkan kualitas tidur pemirsa. Lalu secara spesifik olahraga apa saja yang bisa menurunkan resiko penyakit jantung? Kita lihat lagi, setidaknya ada 4 olahraga yang secara spesifik bisa dilakukan untuk meminimalisir penyakit jantung. Yang pertama adalah latihan interval, total body workout, latihan beban dan juga latihan inti seperti core dan yoga yang juga ternyata bermanfaat untuk meminimalisir penyakit jantung. Untuk latihan interval pemirsa tidak hanya untuk mengurangi resiko penyakit jantung, tapi juga untuk mencegah diabetes. Fungsi pembuluh darah meningkat, membakar kalori, dan masih banyak manfaat lainnya. Untuk latihan interval juga bisa berupa jalan kaki dengan kecepatan normal 3 menit, lalu melangkah lebih cepat selama 1 menit. Next ada total body workout, ini seperti mendayung dan berenang yang intinya melibatkan semua otot yang ada di tubuh. Sementara latihan inti seperti core dan yoga ini maupun pilates dapat membuat tekanan darah turun dan meningkatkan keseimbangan tubuh dan jiwa. Tapi ingat pemirsa, lakukan olahraga ini dengan cukup dan tepat. Karena kalau berlebihan pun juga ada dampak negatifnya. Apa itu dampak negatif dari olahraga yang berlebihan? Badan justru nyeri dan pegal. Ini akibat peradangan pada otot dan sendi.
Ada juga radang tendon atau tendinitis. Ini adalah satu kondisi kadar elektrolit, lebih tepatnya jaringan yang menghubungkan otot ke tulang sering terjadi di lutut, bahu, siku, pergelangan kaki dan tumit. Justru Anda kalau olahraga berlebihan juga akan mengalami gangguan tidur, gangguan elektrolit, yaitu kadar elektrolit tidak seimbang sehingga menyebabkan kejang-kejang, koma, bahkan hingga gagal jantung. Masih ada dampak lainnya seperti dehidrasi, berkurangnya nafsu makan, melemahnya daya tahan tubuh, dan juga gangguan jantung, pemirsa. Kita lihat informasi lainnya, waspada serangan jantung di usia muda karena setidaknya ada 5 hal yang dapat menyebabkan gangguan jantung pada usia muda, pemirsa, yaitu obesitas, kolesterol tinggi, hipertensi, genetik, dan juga faktor sekunder atau faktor-faktor lainnya. Jadi saran saya perhatikan sinyal-sinyal yang ada pada tubuh Anda dan konsultasikan kepada ahlinya. Dan kasus yang ramai diperbincangkan di tanah air sejak Selasa lalu ialah meninggalnya artis Ashraf Sinclair yang di usia relatif muda, yaitu 4 tahun, pemirsa. Lalu siapa bilang penyakit jantung hanya untuk orang tua? Waspadalah dengan serangan jantung di usia muda karena penyebabnya bisa ini tadi 5 hal. Dan kita lihat informasi lainnya, inilah 7 makanan yang setidaknya bisa membantu kita mencegah penyakit jantung di usia muda, pemirsa. Ada sayuran hijau, gandum utuh, beri-berian, alpukat, ikan, kacang, dan juga bawang putih. Itu tadi, pemirsa, sejumlah makanan yang bisa membantu kita untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Dan sekarang marilah kita hidup sehat bersama. Mulai dari hari ini, hentikan merokok, dekatkan diri pada Tuhan, dan berolahragalah secara cukup dan tepat. Saya kembalikan ke Sumi di studio.